Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Bis lintas Sumatera pakai tralis besi kayak mobil anti huru-hara, ternyata alasannya banyak, atlet lempar batu. Menempatkan tralis besi di kaca depan merupakan suatu hal yang lazim bagi bis lintas Sumatera. Tralis model jaring-jaring ini biasanya disebut dengan istilah tameng, karena bentuknya seperti pelindung. Sekilas, penempatan tameng ini membuat bus yang memakainya seperti mobil anti huru-hara. Ternyata, tameng ini memiliki fungsi penting loh bagi bis lintas Sumatera. Sebab di beberapa titik, bis lintas Sumatera seringkali menjadi sasaran pelemparan batu. Yang membuat fenomena ini menyedihkan, menurut Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), motif pelemparan batu ini hanya karena pelaku iseng. Di daerah Sumatera ini menurut saya masih banyak orang sakit. Jadi kalau dulu, mungkin di tahun 90-an sampai 2000 awal itu banyak orang yang nimpukin kaca bus dengan motif begal atau perampokan, ucap pria yang akrab disapa Sani ini kepada Gridoto.com beberapa waktu lalu. Tapi, kalau sekarang ini menurut saya bukan lagi masalah kriminal, namun sudah jadi penyakit masyarakat. Karena pelakunya hanya iseng. Beberapa kali bus saya itu ditimpuki oleh anak-anak kecil. Kemarin waktu bulan puasa banyak kejadian, lanjutnya. Pemasangan tameng, menurut Sani cukup efektif untuk melindungi kaca bus agar tidak langsung pecah jika terkena lemparan batu. Senada dengan Sani, Ketua Umum Bismania Community BMC, Zainal Arifin, menyatakan kejadian ini sudah sering terjadi di jalur lintas Sumatera. Karena kan dari dulu jalur Sumatera itu terkenal ngeri, jadi tameng itu untuk melindungi dari atlet lempar batu, ucapnya. Menurut keduanya, meski intensitas pelemparan batu ini mulai berkurang jika dibandingkan beberapa tahun lalu, tetapi praktik kriminal ini masih kerap terjadi. Biasanya sopir udah pada tahu rute yang sering terjadi pelemparan batu, jadi mereka biasanya sudah punya cara untuk menghindarinya, kata Zainal. Perusahaan otomotif bis ungkap daerah-daerah yang sering terjadi pelemparan batu, sampai harus berlindung di balik tameng. Bis banyak yang menggunakan tralis besi atau tameng di kaca depan mereka. Alasannya, di beberapa wilayah di Sumatera masih sangat marak ditemukan praktik lempar batu oleh oknum tak bertanggung jawab. Meski selama pandemi COVID-19 ini intensitas pelemparan itu disebut berkurang, tapi kejadian tersebut belum sepenuhnya hilang. Menurut Kurnia Lesani Adnan, Direktur Perusahaan Otomotif San Siliwangi Antarnusa, ada beberapa wilayah yang menjadi titik rawan pelemparan batu di Sumatera. Pria yang akrab disapa Sani ini mengatakan, biasanya pelemparan ini paling sering terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan. Perbatasan Sumsel Lampung, Mesugi, Prabu Mulih, Martapura, Batu Raja, Lahat, Ogan Komering Ulu, Oku Krupit, sampai ke Bangko itu daerah-daerah sana masih banyak begal lempar batu, yang motifnya kejahatan, ucap Sani kepada Gridoto.com beberapa waktu lalu. Ia bercerita, beberapa tahun lalu busnya pernah mengalami kejadian pahit ini di wilayah Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Bus saya ditimpuk, sopir saya kena kepalanya dan langsung pingsan. Lalu busnya hilang kendali dan masuk ke semak-semak, kata Sani. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Zainal Arifin, Ketua Umum Bismania Community atau BMC. Pria yang akrab disapa Kang Cep ini mengatakan, jalur Sumatera memang terkenal ngeri karena sering kali terjadi kejadian pelemparan batu terhadap bus yang lewat. Sampai sekarang setahu saya masih ada kejadian di beberapa rute, biasanya terjadi di lintas timur atau di lintas tengah, katanya. Kang Cep menambahkan,
Biasanya sopir bus sudah mengetahui titik-titik mana saja yang sering terjadi pelemparan batu. Biasanya sopir udah pada tahu rute yang sering terjadi pelemparan batu, jadi mereka biasanya sudah punya cara untuk menghindarinya, tuturnya. Di kosan, Sunny mengatakan, sop yang ia terapkan jika terjadi pelemparan batu pada busnya adalah dengan melapor ke kepolisian. Sopnya adalah harus lapor ke kepolisian setempat dan buat BAP, berita acara pemeriksaan, jelasnya. Selain itu, Sunny mengaku pihaknya melakukan pembekalan ke sopir agar bisa berhati-hati di wilayah yang terkenal rawan kejahatan. Jadi kami memang mengajarkan sopir kami agar tahu spot-spot mana yang sekiranya banyak kejahatan, supaya mereka bisa berhati-hati, menjaga kecepatan dan lain-lain, tutupnya.